Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Bani Rukawan yang saya cintai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Ya, sedekah ini memang unik ya kawan-kawan. Oke lah, kita bahas satu persatu. Sedekah pada intinya adalah membelanjakan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah termasuk ibadah atau amal soleh yang dicintai Allah beserta Rasulnya. Perumpamaan orang yang bersedekah diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipatkan ganjaran bagi siapa yang Beliau kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Begitu yang tertulis di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ada beberapa jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun mendatangkan banyak kemuliaan dan pahala besar. Di antaranya adalah yang pertama, menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim adalah memberi santunan kepada anak-anak yatim. Hal ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu adalah melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hukuman kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Quran Surat Al-Balad ayat 11-16. Dan yang dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah, namun memiliki kemuliaan dan yang pahalanya sangat besar. Yang kedua, menyumbang masjid. Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar seusai sholat fardu ataupun sholat Jumat termasuk sedekah yang sunnah dan termasuk golongan fisabilillah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Menyerahkan harta wakaf. Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah dan termasuk golongan fisabilillah juga, dan akan mendatangkan pahala yang besar. Yang keempat, membiayai penuntut ilmu. Ya, membiayai para penuntut ilmu juga termasuk sedekah yang dianjurkan, termasuk membiayai siswa-siswa yang berprestasi ataupun santri-santri yang cerdas di pondok-pondok pesantren, menyantuni anak-anak sekolah di pesantren, dan termasuk golongan fisabilillah juga. 5. Membiayai kegiatan dakwah. Membiayai kegiatan dakwah atau mengeluarkan uang untuk keperluan atau program kegiatan dakwah juga mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya untuk kepentingan majelis taklim, pengajian, tabligh akbar atau yang semacamnya. Yang keenam, ini rada sedikit berbeda ya. Yang keenam adalah memberi makan hewan. Ya, ini adalah hubungan manusia dengan makhluk lain. Tapi enggak apa-apa. Bahkan memberi makan hewan-hewan
dan juga ini termasuk sedekah loh kawan-kawan, yang sangat dicintai Allah. Bahkan di sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya ada orang yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Berkat memberi minum anjing itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, yang ketujuh, membantu kerabat atau fakir miskin. Membantu atau bersedekah kepada kerabat dan fakir miskin termasuk amalan yang bagus juga. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan, sedekah tenaga. Sedekah tenaga banyak bentuknya: membuang batu di jalan, membersihkan got atau saluran air, kerja bakti membangun tempat ibadah, ini pun dihitung sedekah. Yang kesembilan, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, ini memang terlihat simpel, tapi dihitung pahala sedekah juga, karena amal jariah yang akan tetap terhitung pahalanya walaupun orang yang mengajak itu telah meninggal. Yang kesepuluh, tersenyum. Hehe. Inilah yang sering-seringnya bersedekah. Senyum manismu di depan saudaramu itu dinilai ibadah loh kawan. Maka bermurahlah dalam tersenyum. Tapi hati-hati ya, jangan tersenyum sendiri di jalan. Hihihi. Sedekah membawa banyak manfaat loh kawanku semuanya. Di antaranya adalah yang pertama, hidup semakin berkah. Orang yang hobi sedekah biasanya hidupnya akan barokah. Mungkin dari harta dia nggak banyak, tapi hidupnya selalu sehat, diliputi ketenangan batin, keluarganya bahagia, dan anak-anaknya soleh-soleha. Yang kedua, menolak bala atau musibah. Dan tak bisa dipungkiri sedekah ini bisa menolak bala, karena al-fakir pun merasakannya. Ketiga, dimudahkan dalam mencari rezeki. Yang keempat, harta yang disedekahkan kekal di sisi Allah. Yang kelima, pahalanya berlipat-lipat ganda. Sudah ditetapkan di awal tadi bahwa sedekah sekali pahalanya bisa dilipatkan 10 kali, 100 kali, atau mungkin 1000 kali dan bahkan lebih. Ini murni dari hak prerogatif dari Allah sesuai kadar keikhlasan hambanya masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar selalu rajin bersedekah dalam kondisi apapun, baik itu materi, tenaga pikiran, ataupun yang lainnya ya kawan. Selalu semangat. Oke, channel Bani Rokawan pada pertemuan kali ini membahas itu aja. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.